Halo guys, balik lagi bersama gua Bris di Bris Room ya. Oke, buat video ini gua akan bahas Evangelion versi rebuild, aka yang dibangun ulang ya. Sebenarnya masih 11-12 sama yang versi anime 1995, tapi ya ceritanya diubah-ubah. Mulai dari film kedua mulai kerasa perbedaannya. Terutama endingnya sih, endingnya bener-bener beda. Dan film ini itu ada beberapa bagian, ada 4. Yaitu Evangelion 1.0 You Are Not Alone 2007, Evangelion 2.0 You Cannot Advance tahun 2009, terus ada Evangelion 3.0 You Cannot Redo 2012, dan yang terakhir Evangelion 3.0 tambah 1.0 Thrice Upon a Time 2021. Semua film ini dibuat sama studio Kara. Mungkin kalian bingung, kok bukan studio Gainax sih bang? Ya, karena Hideki Anno keluar dari studio Gainax dan bikin studionya sendiri. Kenapa keluar? Karena betapa buruknya manajemen studio Gainax ya. Ada banyak utang dan lain-lain. Dan ada beberapa staf inti Gainax yang keluar juga ya. Dan buat studio baru lagi namanya Studio Trigger. Sekarang studio Gainax udah bubar. Dan IP-IP dari Gainax itu dibagilah. Evangelion itu dipegang sama studio Kara. Dan studio Trigger kalau nggak salah dapat Guren Lagann. Ya sayang banget sih studio Legend kayak Gainax bubar karena manajemen yang buruk. Tapi tetap aja studio Gainax udah berjasa buat industri anime. Evangelion versi rebuild. Ya, ini Evangelion versi yang dibangun ulang dan punya ending yang bagus ya, happy ending nih. Gak kayak The End of Evangelion yang bad ending ya. Dan Evangelion versi rebuild ini menurutku dibangun ulangnya itu benar-benar niat bagus lah. Studio Kara sama Hideki Anno gak tanggung-tanggung, dan menurutku Evangelion versi rebuild ini udah kayak ucapan perpisahan sama series Evangelion ya. Perpisahan yang bagus dan ya masterpiece dari Hideki Anno dan studio Kara ini ya. Cerita. Oke. Buat cerita ya, gue bakal bahas lebih detail dari biasanya. Oke, jadi ceritanya masih sama dimulainya ya, sama kayak versi anime tahun 1995 yang dimulai di film pertama menceritakan tentang Ikari Shinji yang disuruh mengendarai mecha yang namanya Eva buat lawan makhluk yang disebut Angel. Nah, mulai bedanya itu kerasa di film keduanya ya, dimulai sama pengenalan karakter baru, Mari Illustrious. Mari Illustrious Makanami. Sampannya susah ya. Yang lawan Angel pakai Eva unit 5 versi uji coba. Belum pakai spare part aslinya ya. Ya menang sih, tapi Evanya hilang gitu. Ya oke. Langsung lompat aja pas lawan Zerwell. Awalnya yang lawan itu si Mari pakai Eva unit 2 yang mode beast mode, terus Ray nge-backup bawa bom yang kemungkinan itu bom N2 ya. Dan ternyata gagal. Walau AT fieldnya Zerwell berhasil ditembus, core-nya nutup ya, siapa sangka itu. Jadi gak mempan, terus unit 00 dimakan sama Zerwell, terus diserap lah, ngeri sih. Ya Evangelion ini udah biasa ya kalau kayak gitu. Terus si Shinji naik ke Eva 01, masuklah ke Berserk mode. Nah terus dimakan lah Zerwell sama Eva 01 kepalanya. Terus si Shinji berusaha ngeluarin Ray dari situ, dan Eva 01 sampai awaken loh ya. Dah itu bermicu impact. Kenapa hampir? Karena dari langit tiba-tiba ada tombak nusuk Eva 01 yang asalnya dari Evangelion Mark 6 yang dipilotin sama Kaworu Nagisa. Nah, terus Eva Mark 6 ini turun lah ke sentra dogma dan ketemu Lilith, dan singkat cerita langsung ke film ketiga yang dunianya dah beda banget. Settingnya itu 14 tahun setelah film keduanya. Dan sekarang ada organisasi baru namanya Willy. Willy ini apa ya? Singkatnya ini organisasi yang bertanggung jawab atas kehancuran yang disebabkan sama Nerf. Ya, mereka juga ada anak organisasi namanya Kredit buat nyalurin bantuan ke tempat-tempat yang dihuni manusia. Nah, si Shinji yang hilang di film kedua balik lagi nih. Nah, si Shinji yang hilang di film kedua balik lagi nih. Kondisinya sama persis kayak pas dia hilang di film kedua ya. Film terakhir, film keempat. Menurutku di film ini tuh transisi buat si Shinji yang tadinya cuma bocah cengeng yang gak bisa ngapa-ngapain, jadi Shinji yang dewasa gitu. Dah mateng lah gampangannya. Dan endingnya bagus loh ya. Walau agak gak nyangka sih bisa kayak gitu endingnya. Jadi oke, lanjut aja ke rating ceritanya. Jadi 9,3/10. Bagus, aku suka visual. Nah, buat visual mantap banget, peningkatannya beautiful ya, bagus. Nah, buat rasio nih, kalau film pertama dan kedua masih pakai rasio 16:9. Nah, kalau film ketiga sama terakhir pakai rasio 2,35/1 dan 2,39/1. Jadi sinematik gitulah. Animasinya juga improve. Ada beberapa bagian yang pakai CGI ya, agak beberapa bagian yang kurang, tapi ya termaafkan lah ya.
dunianya itu visualnya sangat mantap, aku suka. Lebih hidup aja gitu. Sama pencahayaannya juga bagus. Nah, buat rating visualnya jadi 9,6/10. Mantap banget. Musik dan sound effect. Mungkin nggak terlalu kerasa perbedaan kualitas suaranya ya dari yang lama, tapi ya jelas tambah jernih. Ya, buat sound effect itu yang aku suka ya jelas. Pas Eva-nya gerak ya, kayak jalan atau lari dan roar-nya Eva. Nah, sekarang buat musik nih langsung aja. Aku bakal bahas dua, Tsubasa wa Kudasai sama One Last Kiss. Buat Tsubasa wa Kudasai dulu nih, atau Beri Aku Sayap ya kalau di bahasa Indonesia. Komposernya itu Kunihiko Murai, penulis liriknya Michiyo Yamagami, dan dibawakan sama Megumi Hashibara. Dan satu lagi yang judulnya One Last Kiss dibuat sama Hikaru Utada sebagai pencipta, penulis lirik, komposer, dan penyanyi. Wah, all roll nih ya. Oke, langsung aja buat ratingnya 8,8/10. Fun fact, ternyata Evangelion versi rebuild ini canon dan judulnya punya arti ya. Apakah kalian sadar di film pertama sampai ketiga ada not dalam tanda kurung yang bisa ngasih dua makna yang nyorotin konflik internal karakter, terutama si Shinji. Nah, Evangelion 1.0 You Are Not Alone merefleksikan keyakinan si Shinji kalau dia itu sendiri, you are alone. Tapi ya interaksi dengan karakter lain buktiin sebaliknya, itu you are not alone. Nah, terus Evangelion 2.0 You Cannot Advance menunjukkan kemampuan karakter buat maju dan berkembang, atau sebaliknya stagnan dalam trauma. Nah, buat Evangelion 3.0 You Cannot Redo menekankan keinginan Shinji buat ngebenerin kesalahan dia di masa lalu dan mengulang kembali peristiwa itu. Tapi tindakannya justru memperburuk keadaan, nunjukin bahwa masa lalu tidak bisa diulang. You Cannot Redo. Nah, buat judul film terakhir Evangelion 3.0 tambah 1.0 Thrice Upon a Time menggunakan notasi musik 3.0 tambah 1.0-nya itu, dan frasa Thrice Upon a Time atau 3 kali dahulu kala dan tanda tambah mengindikasikan adanya pengulangan atau kelanjutan cerita yang juga mendukung teori story loop. Nah, apa hubungannya penggunaan judul dengan pilihan kata cannot ini? Sering diinterpretasikan oleh penggemar sebagai petunjuk bahwa seluruh cerita Evangelion ini termasuk serial asli dan rebuild adalah sebuah lingkaran waktu atau story loop yang berulang, dimana Kaoru Nagisa adalah satu-satunya karakter yang nyadar ada pengulangan itu loh. Keputusan yang berbeda dari setiap karakter dalam setiap iterasi yang disiratkan oleh pilihan kata can atau cannot ini dapat memutus lingkaran tersebut. Kesimpulan, nah, Evangelion versi rebuild ini sangat bagus loh ya. Studio Khara sama Hideaki Anno bener-bener niat mau ngebangun ulang series Evangelion ini dan sekaligus jadi perpisahan buat seluruh series Evangelion yang sudah jadi legenda di industri anime. Nah, langsung aja nih buat rating akhirnya jadi 9,23/10. Sangat bagus, perpisahan yang beautiful ya. Penutup. Nah, kayak biasa, gue mau bilang video ini tuh bersifat subjektif ya. Jadi ya pendapat gue sendiri. Jadi kalau kalian gak setuju, bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum video ini selesai, aku mau ngumumin anime apa yang bakal aku bahas selanjutnya, yaitu Gurren Lagann, yang masih dibuat sama Studio Gainax atas request dari Rahmati Dayat Frey 8159. Terima kasih Rahmat dah request, jadi ngasih gue ide buat next video ya. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih udah nonton. Ciao.